Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Teguh Bagas Mariansyah dari kelas D 2022 dengan NIM 2211037. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebebasan informasi dan privasi. Ini adalah tugas pertemuan 10 dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Kebebasan informasi dan privasi di era digital saat ini, informasi menyebar sangat luas, teman-teman. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas dan seberapa aman privasi kita? Yuk kita kupas tuntas bersama. Pertama, ada definisi kebebasan dan informasi. Kita mulai dari dua kata. Dari dua kata penting, yaitu kebebasan dan informasi. Dua konsep yang sering kita dengar, tapi kadang tidak benar-benar kita pahami, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan tentang kebebasan. Secara umum, berarti kondisi di mana seseorang bisa berpikir, berbicara, dan bertindak tanpa paksaan ataupun tekanan. Lalu, yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang diolah dan bermakna, bisa berupa berita, fakta, opini, maupun pengetahuan. Nah, dalam konteks sosial, berarti kebebasan informasi adalah hak untuk mengakses informasi yang benar, akurat, dan tidak ditutup-tutupi oleh pihak tertentu. Contohnya, di sini ada masyarakat berhak tahu kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, warga bisa mencari tahu informasi publik seperti anggaran negara ataupun proyek infrastruktur. Nah, kesimpulannya, jadi kebebasan dan informasi bukan cuma soal akses, tapi juga soal kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang privacy. Apa sih privacy itu, teman-teman? Privacy adalah hak seorang untuk memiliki ruang personal serta mengendalikan sendiri sejauh mana informasi tentang dirinya dapat dibagikan, diakses, atau digunakan oleh pihak lain, termasuk dalam menentukan batasan interaksi sosial. Nah, di sini ada beberapa contoh ciri-ciri kebebasan informasi. Yang pertama yaitu transparansi. Keterbukaan informasi diwujudkan melalui kemudahan akses tanpa rintangan ilegal, serta prosedur permintaan informasi yang jelas dan dapat diikuti. Lalu yang kedua yaitu bertanggung jawab. Setiap informasi yang dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bersih dari konten palsu, narasi, kebencian, dan berita bohong ataupun hoax. Nah, yang ketiga yaitu legal dan sah. Praktik penyebaran informasi harus tunduk pada regulasi yang ada, termasuk UU KIP, serta tidak boleh menyalahi aturan terkait privasi dan hak cipta. Lalu yang terakhir yaitu menghormati privasi. Dalam rangka menghormati privasi individu, setiap data personal yang tidak krusial bagi diskursus publik harus melalui proses redaksi ataupun anonimisasi. Nah, berikutnya Undang-Undang tentang Privasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan data pribadinya dan pengumpulan data harus dilakukan secara sah dan adil serta mendapatkan izin dari pemilik data. Nah, itu tadi penjelasan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kita sudah tahu bahwa undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam menjaga data pribadi masyarakat Indonesia. Tapi, apakah cukup hanya punya undang-undang saja untuk melindungi privasi kita? Tentu tidak. Kenapa? Karena dalam kenyataannya,
ada banyak faktor lain mempengaruhi bagaimana data pribadi bisa aman ataupun justru bahkan bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Bisa dari teknologi yang kita pakai, dari kebiasaan kita sendiri, bahkan dari kebijakan platform digital yang kita gunakan setiap hari. Makanya, sekarang kita akan masuk ke bagian penting berikutnya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi privasi kita di dunia digital ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teknologi. Nah, teknologi semakin canggih, semakin besar potensi kebocoran datanya. Lalu yang kedua ada pendidikan digital. Rendahnya kesadaran pengguna membuat data pribadi mudah tersebar. Lalu yang ketiga ada kebijakan dan regulasi. Lemahnya regulasi membuat pelanggaran sulit ditindak. Dan yang keempat yaitu platform digital. Beberapa platform menggunakan data untuk iklan dan juga bisnis. Di sini ada faktor yang kelima yaitu persona. Faktor personal mencakup latar belakang individu yang mempengaruhi tingkat kebutuhan privasi seseorang. Privasi bukanlah konsep yang universal dan seragam bagi semua orang. Lalu ada budaya. Budaya mempengaruhi cara pandang dan praktek seseorang terhadap privasi. Apa yang dianggap pribadi di satu budaya bisa jadi merupakan hal biasa di budaya lain. Lalu yang terakhir yaitu situasional. Privasi tidak hanya ditentukan oleh siapa individu itu, tetapi juga di mana dan dalam kondisi apa mereka berada. Nah, setelah tahu apa saja faktor yang mempengaruhi privasi, mulai dari teknologi, kesadaran pengguna, sampai regulasi, kita bisa simpulkan bahwa menjaga privasi itu bukan tugas satu pihak saja, teman-teman. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting. Kalau begitu, bagaimana cara melindungi privasi kita? Apakah cukup dengan berhenti main media sosial? Atau tidak pakai teknologi sama sekali? Tentu tidak sesederhana itu. Yang kita butuhkan adalah sistem perlindungan privasi yang diterapkan secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Nah, yuk kita bahas bagaimana perlindungan privasi itu seharusnya diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai media sosial. Nah, berikutnya kita akan bahas perlindungan privasi dalam berbagai bidang. Oke. Privasi perlu dilindungi di semua bidang kehidupan, teman-teman. Tapi ada beberapa bidang yang sangat krusial. Di antaranya di sini ada yang pertama ada kesehatan. Di bidang kesehatan, data medis itu bersifat pribadi, sangat pribadi. Contohnya ada rekam medis pasien. Lalu yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, data siswa ataupun mahasiswa dan juga nilai tidak boleh disebar sembarangan. Lalu ada di bidang pekerjaan. Di bidang ini HR harus menjaga kerahasiaan karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu di bidang keuangan. Di bidang keuangan, informasi-informasi terkait rekening, transaksi, dan pinjaman itu harus dijaga karena bersifat sangat-sangat pribadi. Lalu, poin berikutnya dan yang terakhir yaitu media sosial. Platform harus melindungi data penggunanya seperti media sosial yang sering digunakan oleh banyak orang, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Nah, itu wajib ada pelindungan khusus terkait data penggunanya. Sebelum masuk ke dampak kehilangan privasi, kesimpulan dari materi sebelumnya yaitu pelindungan privasi
harus diterapkan di setiap lini, bukan hanya di sektor teknologi saja. Oke, kita sudah lihat bahwa pelindungan privasi itu perlu dilakukan di berbagai sektor, dan setiap bidang punya tantangannya masing-masing. Tapi, kenyataannya tidak semua instansi atau platform mampu memberikan perlindungan yang maksimal, seperti platform dari sosial media ataupun lainnya. Nah, kalau sampai privasi kita bocor atau dilanggar, kira-kira apa yang terjadi? Apa dampaknya bagi individu maupun masyarakat? Untuk itu, di bagian selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang dampak kehilangan privasi, mulai dari kerugian pribadi sampai potensi kerusakan sistem sosial. Dan tentu saja kita juga akan bahas seberapa kasus nyata pelanggaran privasi yang pernah terjadi di negara Indonesia ini. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya ini. Dampak kehilangan privasi. Di sini, apa yang terjadi teman-teman jika privasi dilanggar? Mari kita lihat dampak dan studi kasus nyatanya di Indonesia. Yang pertama, ada dampak individu. Yang pertama di poin ke-1 itu kehilangan kendali atas data pribadinya, lalu stres dan reputasinya rusak, dan juga risiko kejahatan digital. Nah, jika seorang individu privasinya bocor, pasti tidak lain reputasinya bakal rusak ataupun individu tersebut bakal mengalami stres. Nah, poin kedua yaitu di bidang sosial atau di dampak sosialnya. Yang pertama yaitu rusaknya reputasi, diskriminasi dan pengucilan, serta ketidakpercayaannya dalam sistem ataupun pemerintah. Terakhir di sini ada kerugian ekonomi atau dampak ekonominya, kerugian bisnis akibat pencurian data. Nah, oke, kita sudah bicara soal definisi faktor-faktor yang mempengaruhi privasi. Sekarang, biar kita bisa benar-benar paham dan memahami dampaknya, yuk kita bahas beberapa contoh nyata pelanggaran privasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat kasus ini, kita bisa belajar bagaimana pentingnya menjaga data pribadi dan betapa bahayanya kalau data itu jatuh ke tangan yang salah. Di sini saya ambil satu contoh kasus yaitu kebocoran data Peduli Lindungi pada tahun 2021. Pada saat itu, aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk tracking COVID-19. Lalu ada kebocoran data pengguna seperti identitas, lokasi, dan data kesehatan. Berikutnya yaitu menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data medis masyarakat. Lalu pemerintah mengklaim sudah mengatasi, namun kepercayaan masyarakat sempat menurun. Nah, aplikasi ini digunakan jutaan orang. Namun muncul dugaan bahwa data mereka kan bocor, data penggunanya bocor. Padahal pemerintah sudah memberitahu atau mengklaim dan juga membantah kasus ini sempat bikin masyarakat was-was soal keamanan data medis mereka. Selain contoh kasus data Peduli Lindungi ini, ada beberapa contoh kasus lain, terutama di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada bulan Mei tahun 2021, publik dikejutkan dengan kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
Data pribadi lebih dari 200 juta warga Indonesia diduga dijual di forum hacker. Data itu mencakup nama, nik, alamat, bahkan data kesehatan dan gaji. Bayangkan, informasi sepribadi itu tersebar dan bisa disalahgunakan. Selain kasus BPJS tersebut, kasus lainnya ada platform Tokopedia pada tahun 2020. Sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor, teman-teman. Informasi-informasi yang bocor itu seperti nama, email, nomor handphone, dan juga password yang sudah di-hashing tersebar di internet. Meski katanya tidak ada data keuangan yang bocor, tapi tetap saja hal tersebut menurunkan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia ini. Karena informasi-informasi yang tersebar pun cukup ataupun sangat pribadi, termasuk nomor handphone dan juga password. Lalu kasus berikutnya yaitu My Pertamina pada tahun 2020. Program subsidi BBM digital lewat aplikasi My Pertamina juga jadi sorotan karena adanya dugaan kebocoran data pengguna. Ini memperkuat kekhawatiran bahwa sistem digital milik negara belum siap atau belum aman. Dan kasus lainnya seperti KPU dan pemilu pada tahun 2019. Saat itu, data daftar pemilih tetap atau DPT bocor dan beredar di media sosial, termasuk nik, alamat, dan tempat tinggal. Padahal data semacam ini kan sangat rentan disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal ataupun manipulasi digital. Maka dari itulah pada saat itu warga ataupun masyarakat sangat khawatir karena data-data penting mereka, data privasi mereka takutnya disalahgunakan atau rentan disalahgunakan untuk pinjaman online ataupun lainnya. Lalu ada juga pada tahun 2021 yaitu platform OVO. OVO itu layanan dompet digital ini diduga mengalami kebocoran data. Meskipun belum terkonfirmasi, data penting pengguna seperti nomor handphone dan nama pengguna diduga dijual di dark web. Nah, pada saat itu pengguna OVO sangat-sangat khawatir dan juga takut karena nomor handphone dan juga nama mereka diduga dijual di dark web. Dan yang terakhir yaitu penyebaran video pribadi tanpa izin. Nah, kasus ini cukup atau sangat sering terjadi di sosial media, teman-teman. Kejadian seperti ini sayangnya sering terjadi. Konten pribadi seseorang disebarkan tanpa izin dan menjadi viral. Nah, korbannya bisa mengalami tekanan mental, bullying, hingga kehilangan reputasi. Ini adalah bentuk pelanggaran privasi yang sangat merugikan individu masing-masing. Karena misalnya ada akun sosial media di Instagram yang menyebarkan video tanpa izin ataupun tanpa izin. Jadi pengguna tersebut langsung saja ngeposting dan juga video tersebut viral. Nah, maka pengguna ataupun orang yang korbannya pasti mengalami stres ataupun tekanan mental. Oke, sekarang kenapa ini menjadi masalah besar? Sebelum ke kesimpulan, dari semua kasus tadi, kita bisa melihat bahwa pelanggaran privasi bukan cuma soal data yang bocor, tapi soal hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan bahkan identitas seseorang. Kebocoran data bisa berdampak pada banyak hal, seperti contohnya pencurian identitas, penipuan pinjaman online, ancaman keamanan pribadi, penyebaran informasi palsu atas nama kita, ataupun gangguan psikologis. Dan
Yang menyedihkan, kadang pelanggaran privasi terjadi bukan karena teknologi yang lemah, teman-teman, tapi karena kita sendiri kurang peduli. Kita sering asal klik setuju, unggah informasi penting ke media sosial, atau pakai wifi publik tanpa perlindungan. Nah, contoh penipuan-penipuan yang sering saya dengar, misalnya ada nomor WhatsApp tidak dikenal, ini mengirimkan file .apk dan misalnya nama filenya itu undangan pernikahan. Nah, jika pengguna yang mengklik tersebut tanpa tahu tujuannya, pasti data-data mereka bisa aja bocor karena kurang kesadaran dari pengguna tersebut terkait keamanan sistem informasi. Jadi mereka asal klik aja link yang dikasih oleh orang tidak dikenal, dan setelah klik tersebut, maka data-datanya tuh pasti akan tidak aman lagi karena aplikasi yang dikirimkan ataupun file yang dikirimkan orang tersebut pasti berbahaya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Ini ada beberapa hal sederhana tapi penting banget, teman-teman. Yang pertama yaitu membaca syarat dan kebijakan privasi sebelum menyetujui layanan. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda-beda untuk setiap akun. Nah, dulu teman saya ada yang di setiap akunnya tuh passwordnya sama. Jadi ketika orang yang berniat jahat untuk ngehack, karena passwordnya sama, jadi lebih mudah untuk dihack semua akun teman-teman saya itu. Lalu, aktifkan autentikasi 2 faktor. Dan yang keempat, hindari membagikan data pribadi berlebihan di media sosial. Terutama di era teknologi sekarang yang sangat canggih, pasti penyebaran informasi tersebut bakal mudah secara luas, entah itu di platform Instagram atau lainnya. Yang kelima, gunakan pengaturan privasi di akun media sosial dan aplikasi yang kita pakai. Lalu, selalu update perangkat lunak dan gunakan antivirus. Dan yang paling penting, edukasi orang-orang di sekitar kita. Karena literasi privasi bukan cuma tanggung jawab diri sendiri, tapi juga komunitas digital kita. Nah, terakhir kita akan bahas tentang kesimpulan. Di poin pertama, kebebasan informasi adalah hak untuk mengakses informasi publik secara terbuka dan transparan. Lalu poin kedua, privasi adalah hak individu untuk melindungi data pribadinya dari penyalahgunaan. Lalu keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta masyarakat yang terbuka namun tetap aman. Lalu perlindungan privasi sangat penting di berbagai bidang, terutama kesehatan, keuangan, pendidikan, pekerjaan, dan sosial media. Kehilangan privasi dapat menimbulkan dampak serius baik bagi individu maupun masyarakat. Kesadaran digital dan regulasi yang sangat kuat adalah kunci utama menjaga privasi di era informasi saat ini. Baik, mari kita rekap semua yang sudah kita bahas hari ini. Kita mulai dari pengertian dasar tentang kebebasan informasi, bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi, terutama yang menyangkut kepentingan publik. Inilah dasar dari keterbukaan dan demokrasi. Lalu, kita berkenalan dengan konsep privasi, hak untuk mengendalikan informasi tentang diri kita sendiri. Bukan hanya soal data seperti nama ataupun nomor handphone, tapi juga tentang identitas, pilihan, dan batasan pribadi. Kita juga belajar bahwa ada undang-undang yang melindungi hak ini, seperti tadi yang saya jelaskan, UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang memberikan landasan hukum
bagi kita untuk menuntut kejelasan dan keamanan atas data yang kita berikan kepada pihak lain. Nah, namun teman-teman, kita juga harus sadar bahwa kebebasan informasi dan privasi adalah dua hal yang kadang saling tarik-menarik. Di satu sisi, publik ingin transparansi, misalnya ingin tahu pengelolaan dana publik atau aktivitas pejabat negara. Tetapi di sisi lain, ada hak individu untuk tidak diintervensi, tidak diawasi, dan tidak dipublikasikan secara sembarangan. Nah, maka keseimbangan adalah kunci kita. Tidak bisa menuntut semua data dibuka atas nama kebebasan, tapi juga tidak bisa menutup semuanya atas nama privasi. Dibutuhkan kebijakan etika dan kesadaran masyarakat agar keduanya berjalan seiring. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab menjaga privasi? Pemerintah kah? Platform digital? Jelas. Tapi yang paling utama yaitu adalah diri kita sendiri. Kita seringkali jadi sumber kebocoran data pribadi karena terlalu cepat klik iya ataupun terlalu cepat posting, terlalu percaya pada semua aplikasi yang kita pakai. Maka kita perlu berubah dari sekedar pengguna teknologi menjadi pengguna yang sadar. Kita perlu tahu apa yang kita bagikan, kepada siapa, untuk tujuannya apa, dan apa nih resikonya jika kita membagikan hal tersebut. Karena apa? Karena di dunia digital saat ini, setiap klik bisa jadi jejak, teman-teman. Dan setiap jejak bisa jadi senjata bisa jadi senjata jika tidak dijaga dengan benar. Nah, kita hidup di zaman di mana informasi ini ada di genggaman kita. Tapi kita juga hidup di zaman di mana data bisa dimanfaatkan, bahkan dimanipulasi, teman-teman. Karena itu, mari jadi bagian dari perubahan. Mari belajar, berbagi, dan mengedukasi orang lain untuk lebih peduli terhadap hak atas informasi dan hak atas privasi. Mulailah dari hal-hal kecil, teman-teman, seperti ubah password jadi lebih kuat, cek ulang aplikasi yang kamu izinkan, dan jangan sebar data pribadi tanpa pertimbangan. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita sedang membangun masa depan digital yang lebih aman. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya sangat mengapresiasi waktu dan perhatian teman-teman yang sudah bertahan dari awal sampai akhir. Saya yakin materi ini mungkin terdengar berat di awal, tapi semoga teman-teman sekarang menyadari bahwa kebebasan informasi dan privasi bukan cuma urusan teknologi, bukan cuma istilah hukum, tapi juga bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, setiap hari kita membuka aplikasi, mengupload foto, mengisi formulir online, dan juga klik setuju tanpa membaca dan langsung kirim data ke internet. Nah, semua itu menyisakan jejak. Pertanyaannya, apakah kita tahu kemana data itu pergi? Siapa yang melihatnya?
untuk apa data itu digunakan. Nah, itulah mengapa kesadaran akan privasi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan semakin cepat kita menyadarinya, semakin besar peluang kita menjaga diri dari orang-orang terdekat, dari risiko yang tidak terlihat. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga muncul rasa peduli dan ingin belajar lebih jauh. Nah, literasi digital bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Sampai jumpa di video edukasi nanti. Tetap jaga data pribadi teman-teman, bijak saat online, dan jadi warga digital yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab. Saya Teguh Bagas Mardiansyah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.